Pada masa sekarang, generasi sekarang, teknologi AI sudah sering digunakan oleh masyarakat, atau dalam belajar, bekerja, dan lain-lain. Tapi teknologi AI juga memberikan dampak buruk kepada masyarakat. Dampak buruk yang mungkin saja terjadi bisa memperburuk sumber daya manusia untuk kedepannya. Teknologi AI tidak selamanya berjalan dengan baik, entah mungkin dari sistemnya yang error atau benda yang tidak memadai. Masalah yang mungkin saja muncul adalah ketergantungan kepada teknologi AI yang dapat mengurangi lapangan pekerjaan, sehingga akan semakin banyak pengangguran yang tergeser karena adanya AI. Goal yang mungkin yang kita ingin dapatkan adalah meningkatkan sumber daya manusia tanpa adanya ketergantungan kepada teknologi AI. Mekanismenya adalah menguatkan pendidikan yang diterima manusia sehingga mereka masih bisa memprediksi, mengendalikan, atau menghentikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Kemungkinan yang paling buruk adalah semua kegiatan akan diambil alih oleh teknologi AI yang sangat mungkin dapat menghilangkan lawan pekerjaan, bahkan bisa saja menggeser alih pekerjaan masyarakat. Stance dari kita adalah, maka dari itu kita tidak mendukung adanya kedatangan singularitas teknologi. Argumen pertama, mengapa SDM ini perlu ditingkatkan? Pada akhirnya, Dewan Juri sadari bahwa penyebab masih ini adalah penyebab manusia tidak dapat memprediksi, mengendalikan, dan lain-lain karena mereka belum memiliki sumber daya manusia yang cukup. Didukung dengan kebiasaan mereka yang sedikit-sedikit bertanya atau mengandalkan kecerdasan buatan untuk pekerjaan mereka juga menjadi faktor SDM bisa dibilang rendah. Maka dari itu seharusnya kita bukan mengandalkan kecerdasan buatan menjadi titik pengambil keputusan, dan seharusnya sumber daya manusia lah itu yang harus ditingkatkan dengan pelatihan pengambilan keputusan. Misalnya, sehingga di kemudian hari terciptalah manusia dengan SDM yang bagus dan pada akhirnya mereka bisa memprediksi dan mengendalikan apa yang terjadi selanjutnya. Maka dari itu SDM ini perlu ditingkatkan pada akhirnya. Argumen kedua, mengapa kedatangan singularitas teknologi tidak perlu didukung? Dewan Juri sadari bahwa bagaimana karakterisasi dari orang-orang saat ini. Mereka mungkin punya rasa malas untuk melakukan suatu hal. Maka dari itu mereka menggunakan AI untuk membantu pekerjaan. Ini memang membawakan dampak positif, tetapi tidak sepenuhnya. Bagaimana maksudnya? AI akan menimbulkan efek ketergantungan yang berlebih untuk pihak pengguna itu sendiri. Mari kita kaitkan dengan mosi satu ini, di mana kecerdasan buatan mendominasi dunia daripada manusia itu sendiri. Dewan Juri di sini saya akan menjelaskan karakter keduanya, yaitu pertama manusia. Manusia memiliki otak untuk berpikir dan menentukan arah, tujuan, keputusan, dan langkah apa yang akan mereka ambil. Selain itu, mereka juga memiliki perasaan di mana mereka bisa mengukur apakah keputusan yang diambil sesuai hati nurani atau tidak. Kedua, kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan memang pintar. Teknologi ini bisa dibucakap dan terampil. Ingat bahwa kecerdasan buatan diciptakan oleh manusia, sehingga manusia bisa dikatakan lebih pintar dari AI. Tetapi kecerdasan buatan juga memiliki sisi negatif. Dewan Juri, kecerdasan buatan tidak bisa seperti manusia yang memiliki perasaan, sehingga mereka tidak bisa mengukur apakah yang diambil benar secara nurani atau tidak. Contoh pengambilan keputusan manusia yang mempertimbangkan hati nurani. Menolong orang meskipun merugikan diri sendiri. Contoh, kita berangkat sekolah atau dalam perjalanan kita menemukan orang kecelakaan, sehingga apabila kita menolongnya itu akan membuat kita terlambat untuk pergi ke sekolah. Apabila kita bandingkan dengan kecerdasan buatan, maka kecerdasan buatan ini akan cenderung mempertimbangkan untung atau rugi yang akan kita terima tanpa memberikan orang lain. Maka pada akhirnya moralitas dan nurani akan lebih baik di sisi kami. Argumen ketiga adalah, bagaimana jika kita tidak memanfaatkan kecerdasan manusia dengan AI? Dikatakan itu akan lebih baik. Karena apa? Contoh, ada satu masalah yang timbul di antara masyarakat. Dari banyak masyarakat pasti tidak hanya satu orang saja yang dapat memberikan solusi, tetapi beberapa masyarakat juga akan mengajukan solusi yang menurut mereka dapat menyelesaikan masalah itu. Kita dapat mempertimbangkan beberapa solusi itu. Akankah solusi yang diberi itu efektif untuk penyelesaian masalah? Apakah solusi itu akan menyebabkan dampak lain yang muncul? Akankah solusi itu perlu mengorbankan suatu hal untuk menyelesaikan masalahnya? Bukankah akan lebih baik apabila kita bisa mempertimbangkan? Sedangkan AI tidak selalu bisa memberikan solusi yang selalu baik. Mengapa demikian? Karena AI merupakan salah satu pemrograman teknologi. Tidak semua AI diprogramkan untuk menyelesaikan semua masalah. Contoh saja teknologi AI dalam wujud robot tidak selamanya akan menyelesaikan masalah. Misal saja, robot itu sudah terprogram untuk dalam mengatasi kebersihan. Pasti hanya seputar hal kebersihan yang dilakukan. Dan apabila AI memberikan solusi dari suatu masalah, pasti kurang adanya pertimbangan karena solusi yang diberikan hanya itu saja. Bahkan menjadi oposisi.